Hai sahabat, selamat datang di Astra Daihatsu Asia Afrika Bandung. Di balik kemegahan yang sudah dan sedang kami raih, tentu ada keringat dan perjuangan yang kami lakukan. Ada kala kami disambut dan ada kalanya kami ditolak dan gagal dalam perjuangan. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat malam ku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelah. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Dan apa kata mereka yang sudah berjuang namun pernah gagal dan bisa bangkit kembali? Selamat pagi teman-teman semua. Saya Teguh Nugroho, Kepala Cabang di Astra Daihatsu Asia Afrika saat ini. Saya menjabat di tahun 2020 sampai dengan saat ini. Nah, Asia Afrika sendiri berdiri pada tahun 1986, tepatnya pada tanggal 14 November 1986. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin belum lahir dan cabang ini sudah lahir gitu ya. Dan kita bergerak dalam bisnis spare part, servis dan juga penjualan. Nah, saya sangat bangga terhadap tim yang ada di Asia Afrika karena selama pandemi di tahun 2020, di mana masa-masa itu adalah masa yang paling sulit, bisnis juga menurut saya sangat diambang ya naik turun gitu ya, di mana semua tidak dalam kondisi yang kondusif. Tapi Asia Afrika dapat menorehkan satu prestasi yang mungkin tidak saya bisa lupakan, yaitu tepatnya di bulan November kita mendapatkan penghargaan sebagai salah satu cabang terbaik nasional dalam hal penjualan, dan diikuti juga oleh penjualan servis yang juga telah growth dari 2020 negatif sampai saat ini kita bisa surplus dan kita dapat mempertahankan karyawan yang ada di sini. Pertama kali masuk di Asia Afrika, yang saya lihat ini di sini penuh dengan kekeluargaan.
ada yang berperan sebagai seorang orang tua atau sebagai ibu, ada yang berperan sebagai bapak, ada yang berperan sebagai anak. Sukanya ketika mendapatkan bonus, ya dukanya ketika kita harus ngomong. Dan sukanya ketika target kita tercapai, tentunya ya ketika apa yang kita targetkan nggak tercapai, itu jadi duka buat kita ya. Belajar banyak banget, soalnya tadinya kan dari sales, sekarang jadi acting SPV. Banyak belajar lah, yang tadinya mengurusin diri sendiri sekarang harus ngurusin berbagai macam kepala gitu. Biasanya nggak pernah belajar untuk megang laptop, apalagi mau mengurus masalah sistem ya. Terus sekarang yang benar-benar harus ngurusin CRM sendiri, udah gitu nyari unit, udah gitu harus tiap hari harus update stok gitu. Itu sih beda banget gitu sama dulu. Selama di Asia Afrika, yang saya rasakan selama ini saya enjoy. Tidak ada perbedaan antar karyawan. Kita di sini sama, antara baik itu bagian marketing, bagian admin ataupun bagian yang lain mekanik, kita saling bersama-sama. Lebih ke motivasi lah, biar kita nggak stuck, nggak jenuh. Makanya kalau dulu sih di Asia Afrika tuh siklus kerja di kerjanya tuh enak, nyaman, karena kita merasa tuh kita keluarga gitu. Kita keluarga di sini, jadi kalau ada teman yang kesulitan, kita bantu gitu. Kita bantu support, baik itu cara seperti apa, kita lah tahu gitu. Jadi kalau dulu sih di Asia Afrika ini bisa dibilang arus bawahnya kuat banget. Kita saling cover, kita saling jaga, karena kita sangat mengenal satu sama lain gitu. Mudah-mudahan dengan generasi yang baru sekarang bisa lebih bersinergi, lebih mengenal satu sama lain, dan ya kita jadikan teman kerja kita itu saudara kita gitu. Karena yang menguatkan kita tuh pasti di lingkungan kita ini gitu. Kalau suasana kerjanya nyaman, ya insya Allah performa pun ya masih bisa terjaga. Kalau dulu lebih blok-blokan banget gitu. Dulu ada sistem bisa dibilang ospek gitu ya. Kita mau jualan lebih dari yang senior, kita dikata-katain gitu kan. Mau duduk aja. Untuk saya pribadi gitu, waktu awal masuk kita mau duduk di kursi yang dekat meja itu susah. Kita harus nunggu yang seniornya emang gak ada banget baru kita duduk. Bahkan kalau bisa cari kursi dulu gitu di pojokan gitu. Kalau sekarang sih dibanding dulu nggak seperti dulu gitu. Kita masih coba rangkul anak-anak baru biar nggak sungkan untuk bertanya. Beda lah sama zaman dulu kita mau nanya aja segan gitu. Kalau sekarang sih kayaknya nggak seperti itu sih. Kita lebih kita lebih bisa saling merangkul gitu. Ya pesannya sih buat yang baru, jangan sungkan untuk bertanya, tapi dengan attitude yang baik gitu. Seperti itu. Masuk awal-awal nggak langsung sales counter ya, sales girl. Nah, setelah 5 tahun di lapangan, barulah tahun ke-6 itu masuk ke posisi sales counter. Kalau kesan-kesannya sih ya lebih plus minus aja ya, banyak senengnya. Selama kita kerja semacam kayak hobi yang dibayar. Jadi kalau kita mencintai pekerjaan kita,
kalau kita enjoy dengan pekerjaan kita, ya insya Allah sih kebawahnya enak-enak aja ya. Enak, maksudnya nggak berat gitu. Jadi ringan-ringan aja, suka-suka aja, senang-senang aja. Cuman memang kalau dukanya sih kalau untuk sales sendiri mungkin lebih ke kalau nggak jalan. Kalau jalan mah happy aja lah pokoknya. Kalau nggak jalan baru berduka. Udah. Mungkin awal-awal masuk tuh kan Maem belum punya motor, belum punya mobil, terus baru punya anak satu, umur 1,5 tahun itu memang langsung dipindahin kerja. Itu kanvasnya pakai bus damping dari pasar ke pasar, terus jalan kaki mulai dari pasar Kordon sampai ke Pabrik Genteng kebetulan hari itu kan emang disuruh ya gitu. Dan kebetulan pas berhenti di Pabrik Genteng lagi dulu nongkrong kebagian brosur ke yang dateng, nggak tahu sih yang dateng itu mungkin orang-orang proyek. Nah kebetulan nemulah satu konsumen yang disuruh datang ke rumahnya dan kebetulan beli mobil ini. Itu aja sih, bukan berdarah-darah ya, lebih ke cerita yang bisa sekarang jadi bisa diingat gitu, yang nggak bisa dilupain. Jadi dari bus dampri terus jalan kaki sepanjang pasar, intinya mengelilingi jalan Bandung. Dan yang bukan sedih ya, Maya tuh dulu suka gantian naik motor, nebeng motor dari sales ke sales. Itu aja sih, bukan berdarah-darah, jadi lebih suka dukanya lah. Ya, banyak hal yang berbeda di pekerjaan sebelumnya. Kalau di Astra Daihatsu ini semuanya saya rasakan, fasilitasnya dan segala macamnya. Sampai saya juga punya satu anak Astra yang semuanya di cover dengan Garda Medica atau Astra Daihatsu yang itu termasuk kan fasilitas dari kantor. Itu sukanya saya di Astra. Ya kalau dukanya memang di Astra itu memang diajak untuk terus fokus untuk bekerja, ya intinya untuk menggapai tujuan yang lebih baik lagi, dan supaya banyak ilmu juga yang saya rasakan, yang saya dapatkan di Astra Daihatsu. Kalau momen perjuangan yang selalu diingat itu setiap kali ganti atasan ya, saya selalu ingat dengan atasan yang sebelumnya dan juga dengan atasan yang baru yang makin atau menambah ilmu supaya saya terapkan di pekerjaan. Di sini itu seperti keluarga kedua ibaratnya, karena walaupun secara target kita individu, tapi kita secara bekerja itu bisa secara tim, kita bisa sharing ketika ada kendala-kendala di lapangan, itu maupun dengan kancam supervisor dan teman-teman. Dan cabang ini sangat menyenangkan sih bagi saya. Untuk budayanya juga bagus gitu ya. Semua nggak ada seperti senior kalau di cabang ini. Dari saya semenjak saya masuk sampai sekarang itu nggak ada. Itu buat kalian nih yang baru-baru di sini, semangat, karena biasa itu membuka karir untuk semuanya gitu. Dan siapapun yang mau dan niat itu pasti ada jalannya. Dan contohnya saya juga dari awal S0 ya, sempat SP3 juga, kemarin sempat naik kader, cuman ya mungkin belum rezekinya, tapi next saya akan coba lagi. Dan ya, buat kalian yang mau coba, yuk mumpung kesempatan biasa ini dimudahkan untuk semuanya dan bisa untuk semuanya. Kalau misalkan adaptasi balik lagi ke diri kita masing-masingnya sebenarnya, gimana kitanya bisa berbaur lah, bisa bareng-bareng gitu. Karena kalau misalkan di marketing memang sebenarnya kerjanya mah sendiri-sendiri gitu ya, individual.
karena memang kita target juga kan, cuman kita nggak bisa sendiri-sendiri aja gitu. Di sini kita ada kakak-kakak lah, saya bilang, atau senior gitu. Di sini kayak ada Lirik, Ciin, terus Bapak Diba, Ausen, terus Mega dan lain-lain lah. Di situ banyak pembelajaran di sana gitu. Jadi kalau misalkan pengen gimana caranya bisa adaptasi sih, harus banyak ngobrol sih sebenarnya. Ayo ulen ada hese atuh, ulen mah itu. Jadi saya Pasir Kaliki sih menurut saya pribadi ya sangat solid sekali, karena dari segi jualan pun mereka selalu saling support. Dari segi jualan, keuangan, kayak misal saya nggak punya uang, minjem ke teman-teman pasti dikasih dong. Terus kayak belum makan, jajanin, ya solid lah. Bukan perusahaan gede, apalagi di bawah naungan Astra ya. Di Astra Daihatsu kan fasilitasnya banyak, cuman ya Astra juga menuntut kita untuk kerja yang benar, yang fokus, supaya kan buat diri kita sendiri. Terutama kalau misalkan untuk jenjang karirnya juga buat di Astra Daihatsu itu emang bagus. Datang akan pergi. Alhamdulillah, tidak terasa akhirnya saya sampai juga pada waktu yang tidak bisa dihindari dengan karena faktor usia. Akhirnya saya harus sampai pada titik purna tugas atau pensiun sebagai satpam. Tentunya kesan banyak sekali yang dialami selama dari 2008 sampai 2022, berarti saya kurang lebih 14 tahun bekerja di sini. Banyak sekali pengalaman, kesan-kesan yang saya dapatkan. Mungkin ada yang mau disampaikan buat seluruh karyawan dari Pak Rus, apa sih Pak yang mau disampaikan? Saya hanya bisa berterima kasih kepada semua. Pimpinan mulai dari kaca, KP, rekan-rekan semua karyawan yang sudah membantu saya bekerja, walaupun mungkin pekerjaan saya banyak kekurangan, tapi alhamdulillah bantuan rekan-rekan, support rekan-rekan, kerjasama semua pihak di sini dari pimpinan sampai karyawan, kreatif, dan akhirnya saya bisa mengakhiri tugas dengan baik. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak. Sampai jumpa bisa saya Kita bertemu lagi, ku relakan